Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Ekal, Mas Dede Khatib Basri mengatakan untuk Menteri Keuangan itu stabilitas fiskal itu bisa dijaga dengan menaikkan pendapatan atau mengurangi belanja dan atau mungkin ya menambah utang kalau memang defisit terlalu besar. Dari hasil pertemuan Sabtu kemarin dan sampai sekarang kita bicara ini, yang Anda lihat sudah dilakukan atau tidak itu untuk terutama kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya sudah on the right track atau bagaimana? Kalau saya rasa nggak bisa dipatok ke pertemuan hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin itu murni fokus terhadap tugas masing-masing, tapi dilakukan secara koordinasi yang baik untuk mewujudkan kita punya pertumbuhan tetap aman, tapi juga kurs kita bisa di-stabilize. Nah, tapi kalau soal tadi bahwa kita fiskal itu salah satunya adalah untuk menaikkan penerimaan negara. Nah, itu yang kayak tadi, DSI itu dengan bursa ini harapannya untuk mewujudkan cita-cita itu. Karena memang waktu kita jalan-jalan tuh di spring meeting, IMF, World Bank, MSCI, Moody's, semua kita ketemu di S&P. Nggak apa-apa kalian mau berbuat macam-macam, yang penting penerimaannya dinaikin. Sebentar, berbuat itu maksudnya belanja? Belanja lah, belanja. Berbuat ini harus pakai energinya kan uang. Ini bulan April yang lalu ya? Itu bulan April kemarin. Jadi memang kita kan sadar bahwa over the last dua dekade itu kan kita punya penerimaan itu menurun terus, tax ratio kita menurun terus. Kita dulu punya penerimaan negara itu udah di belasan 14 kira-kira. Nah sekarang kita tax ratio udah 10, malah sebenarnya di bawah dikit gitu kan. Target penerimaan negara kita ke depan aja masih dibicara di 12%. Nah ini yang harus diangkat. Kalau kita bisa angkat ini, kita punya ruang debt servicing ratio yang agak besar. Nah dengan itu kita boleh belanja macam-macam. Kan kira-kira, atau untuk program-program yang kita rasakan bagus. Nah itu kayak yang sebetulnya kan dipertanyakan pada saat harga minyak naik. Kok kalian nggak pass through ke masyarakat? Nggak naikin harga BBM. Nggak naikin harga BBM ke masyarakat, nah, itu kan pasti mengganggu pertumbuhan. Nah, dari mana ruangannya? Jadi sebenarnya yang ditanya, kalian melakukan program-program ini, ruangan fiskalnya ada atau tidak? Nah, sebenarnya kita bisa jawab dengan gampang, gitu kan? Memang semuanya nggak serta-merta sudah ada, tapi harus dimanuverkan. Seperti kita harus mengurangi subsidi energi yang ke semua orang yang sebetulnya nggak semuanya berhak menerima, gitu kan? Nah, itu kan dari dulu upaya itu memang ditunda-tunda, baik dari rezim yang sebelumnya sudah begitu. Dulu kita sempat disuruh daftar semua plat mobil yang belanja bensin ke Pertamina. Pakai My Pertamina itu. My Pertamina. Nyatanya kan nggak pernah diterapkan. Diterapkan, Mas. Sampai hari ini kan bebas saja orang belanja ini kan. Ya diterapkan, tapi mungkin tidak efektif. Tidak efektif. Nah sekarang maksudnya kita harus pikirkan cara-cara yang lebih bagus untuk kita saving room di situ. Tapi di luar itu juga, saya kan juga beberapa kali diskusi dengan Pak Menteri SDM kita. Dia bilang untuk sementara yang minyak ini, peningkatan minyak kita masih bisa absorb. Nah komunikasi ini yang mungkin kurang bagus disampaikan kepada para masyarakat maupun investor-investor asing itu. Karena sebenarnya kita kan juga ada peningkatan dari nilai hasil ekspor kita yang lain-lain. Nah itu sudah dihitung tuh. Yang kita masih harus cari selisihnya. Kayak kalau sampai harga minyak itu mencapai $100 lah, itu kan kita udah target, oh ini berarti kira-kira akan habis 200 triliun tambahan subsidi. Dari mana kita mau dapat? Dari sektor migas sendiri kita bisa tarik 160 dan yang harus kita create baru mungkin sekitar 40 sampai 70 triliun. Nah itu sudah ada sebetulnya rencana-rencananya, tinggal dieksekusi. Nah ini yang belum sampai pesan-pesannya kepada mereka. Mas Fitra, sejauh ini Bakom melihat seperti apa reaksi dari masyarakat khususnya investor terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat rupiah? Apakah memang pelaku pasar kemudian yakin bahwa kita akan melihat dolar ini 17.000 sekian ke depan ini atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihat di awal tahun, itu kan mereka prediksinya adalah prediksi ex ante ya, melihat dari apa yang tabiat yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi mereka memproyeksikan bahwa ya defisitnya bakalan lebih besar. Tetapi ketika kita melihat data expose, ya artinya per Mei, itu sebenarnya masih intact kan. Bagaimana juga tadi kalau kita bicara penerimaan ini dinaikkan, ya memang dari sisi penerimaan itu kan naik 22
naik 19% itu dikontribusikan dari peningkatan pajak yang 22% secara year on year begitu ya. Nah, dari sisi belanja masih tetap dibelanjakan secara signifikan 34% ya. Salah satunya adalah tadi untuk menunjang growth juga. Nah, jadi dari sisi itu sebenarnya ya tinggal dilihat data expose-nya saja. Nah, di sisi yang lain kita juga mengkonfirmasi bahwa memang ada ketakutan-ketakutan dari masyarakat ya terkait dengan kondisi terkini. Ya makanya ya sekarang ini kita komunikasikan bahwa sebenarnya dari sisi fundamental dan lain-lain kita sebenarnya masih intact. Tapi memang yang perlu dikendalikan lagi adalah faktor-faktor yang sifatnya teknis dan non teknis. Faktor non teknis seperti geopolitik dan lain-lain kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol tadi apa? Di dalam, yang tadi sampaikan oleh Pak Peri juga yang merupakan kompromi dengan Pak Purbaya, menaikkan imbal hasil. Nah itu saja, itu sumbangannya kalau dalam hitungan saya dalam fairness no composition itu 225 basis point ada potensi apresiasi. Dan mana itu terjadi ya di kita sudah lihat hari ini ya. Hari ini dan juga mungkin besok. Terima kasih. Lai Joshua, apa yang harus dilakukan supaya penguatan rupiah ini berkelanjutan dan terus menguat? Yang pasti adalah kita tidak bisa menyalahkan semua faktor global. Ya, yang kita bisa lihat nyata adalah investor asing cenderung keluar ya dari pasar keuangan kita ya, dan sekalipun saya juga meyakini secara fundamental tadi ya bahwa secara fundamental ekonomi kita ini menjadi warning awal tapi bukan krisis, itu jelas sekali kalau kita melihat dari sisi kondisi konsumsi masyarakat, lalu juga kalau kita lihat juga dari sisi bagaimana kecukupan cadangan devisa, sekalipun tadi pagi juga Bank Indonesia sudah melaporkan, kemarin juga melaporkan sudah turun hampir 11 billion lebih, tapi itu pun juga kami lihat juga masih relatif resilient ya. Dan meskipun memang secara fundamentalnya kita perlu melihat lagi bahwa mengapa kita selalu membandingkan rupiah lebih melemah dibandingkan ringgit dan juga Singapura dolar ya, karena secara strukturalnya Indonesia mengalami yang dinamakan defisit transaksi berjalan, yang artinya yang kita harus pahami ini harus disupport oleh surplus di transaksi keuangan, artinya bagaimana iklim investasi ini harus disupport ya, dan bagaimana tadi sentimen-sentimen yang negatif harapannya bisa diminimalisir agar tadi confidence dari para investor ini bisa kembali pulih untuk bisa mendukung stabilitas rupiah ke depannya, dan ujung-ujungnya kalau stabilitas rupiah ini tercapai, harapan pun juga pertumbuhan ekonomi yang optimal pun juga bisa kita capai. Baik, kita aminkan itu. Lai Joshua, Mas Fitra, dan Mas Haikal, terima kasih. Dan pemirsa, demikian akhir dari Top Ekonomi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.